Aksi Fujianti Utami di media sosial mengejutkan publik. Fuji pun diduga memberikan kode untuk Verrell Bramasta, sosok yang belakangan ini dikabarkan dekat dengannya, di mana mendapat dukungan dari netizen, bahkan kabarnya dari orang tua Verrell dan juga Fuji. Sejumlah video yang diunggah oleh Fuji diduga berisi sebuah isyarat agar Verrell segera menyatakan perasaannya. Fuji pun juga dikabarkan sedang jatuh cinta dan mendambakan perhatian dari sosok pujaan hatinya. Lalu, seperti apa postingan Fuji yang mencerminkan harapan dan juga perasaannya? Bagaimanakah dukungan orang tua Verrell terhadap hubungan mereka? Dan apa klarifikasi Alorisa terkait isu perjodohannya dengan Verrell oleh neneknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Postingan Fujianti Utami di media sosial seakan mencerminkan suasana hatinya pada saat ini. Di tengah hebohnya kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta, Fuji pun mengunggah sejumlah video yang diduga sebagai isyarat untuk Verrell. Meski kini kabar kedekatan mereka sedang ramai dibicarakan, hati Fuji pun masih merasa nelangsa karena belum mendapatkan kepastian cinta. Dalam postingan terbarunya, Fuji pun secara gamblang menyatakan bahwa yang ia butuhkan bukanlah cemilan, melainkan sebuah kepastian. Lalu, apakah kode tersebut menjadi desakan bagi Verrell untuk segera menyatakan perasaannya? Beginilah momen saat Fuji mengungkapkan harapannya kepada teman-temannya. Guys, aku nggak butuh cemilan. Butuhnya apa? Aku cuma butuh kepastian. Ya, seperti biasa tadi sudah saya jawab berkali-kali. Kalau masalah hubungan Fuji dengan orang lain hanya hubungan kerja. Dia berkenalan dengan seseorang, ya nak, biasalah orang-orang yang ada di media sosial atau yang sudah menjadi tontonan masyarakat. Ya, tentu mereka berteman. Jadi dia berteman, jangan kita artikan kemana-mana. Hanya dia bikin konten di blog ataupun dia bikin sesuatu yang bisa membuat menjadi hiburan. Itu aja kita nggak berpikiran kemana-mana. Bilang tadi ya mereka namanya berkenalan ya, untuk saling kontak. Ya, kamu berada di mana, kamu berada di mana, ya saling ketemu. Itu biasa kalau menurut saya sih biasa-biasa. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Itu menurut saya sih kalau sudah berkenalan ya dengan seseorang ya ada tahu ya tentu ya hubungan kita ya baik. Nah, karena kebetulan saya dengan Verrell itu kan satu partai. Dia sering ketemu di situ. Itu sering ngobrol juga, baik dengan bapaknya sering ngobrol. Ya nggak ada, kita nggak berpikiran panjang-panjang ke belakang, nggak. Ya soal hubungan masalah anak-anak bagaimana, ya dunia sekarang ya kita serahkanlah kepada mereka. Ya. Jadi saya nggak terlalu saya panjang berpikir ke belakang. Sebelumnya, Fuji pun juga terlihat mengunggah video saat ia lip sync sebuah lagu dalam bahasa Bungku yang berjudul Magonu Mawoku. Lagu yang di-cover oleh Moy Nandes ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, terpesona oleh lesung pipi dan juga para sang pujaan hati hingga ia pun terbawa mimpi. Lalu, benarkah lagu tersebut ditujukan untuk Verrell? Seperti inilah momen saat Fuji menyanyikan lagu itu. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun
banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan Parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Ya, nggak mungkinlah saya melarang anak saya berhubungan dengan orang-orang baik. Malah saya merasa senang dan bangga lah kalau dia berteman dengan orang-orang yang yang menjadi public figure juga ya, yang menjadi tontonan masyarakat yang baik. Ya. Saya rasa saya malah senang. Kalau para anak muda sekarang ya orang baik ya, malah tambah lagi orang hebat lah kalau sekarang ya. Kenapa dia udah masuk ke parlemen sekarang kan ya, kan sama Opa juga kebetulan dia Opa belum nasib ya. Itu kemarin kan tandanya lebih baik gitu. Kode yang ditunjukkan Fuji tak berhenti sampai di situ. Sebelumnya, beredar sebuah video saat Fuji menerima sebuket bunga berwarna-warni yang begitu indah. Dalam momen itu, Fuji pun mengaku jika bunga tersebut diberikan oleh seseorang yang sedang dekat dengannya. Dan saking bahagianya, Fuji pun sempat mengungkapkan, 2025 gak di-effortin. Tinggal sayang. Lalu, benarkah bunga itu dari Feral? Atau mungkinkah itu kode halus untuk Feral agar memberinya bunga? Beginilah momen kebahagiaan Fuji saat menerima sebuket bunga dari sosok spesial. Dari orang yang lagi deket sama aku. 2025 gak di-effortin, tinggal sayang. Terima kasih atas komenannya, tapi emang aku tahu aku tuh cantik. Bukan maksud gimana-gimana, tapi kayak fakta. Karena kalau gak cantik gak mungkin dapet ini. Dan siapa bilang aku gak dapet bunga? Dia sosial banget sih, dia effort. Ada nama akunya. Wangi. Itu dia harus banyak berdoa mungkin. Nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman. Kita nggak bisa mendahului. Kita serahkan semuanya itu kepada alam ini, kepada yang maha kuasa. Nggak bisa. Saya nggak mau, nggak berani ngomong hal-hal yang tidak di luar batas kemampuan saya. Itu Tuhan yang punya, masyarakat. Saya rasa sih bagus. Tapi kan keluarga Aisyah juga sudah mendukung gitu Pak. Nah, saya nggak sampai berpikir ke situ. Saya hanya memudahkan kepada Tuhan. Kan saya sudah bilang ada 4-nya. Rezeki, pertemuan, maut, jodoh di tangan Tuhan. Tidak siapapun yang bisa mendahului. Di sisi lain, belum lama ini Fuji pun sempat menanggapi kabar kedekatan dirinya dengan Feral. Ia pun menjawab anggapan netizen dengan kesal soal kedekatannya dengan Feral hanya sebatas konten. Meskipun ia sebagai konten kreator, bukan berarti setiap hubungannya dengan orang lain selalu bersinggungan dengan konten. Pasalnya, menurut Fuji, setiap hubungan pribadinya dengan orang lain ada yang ia bagikan ke publik, tapi ada juga yang tidak ia bagikan. Lantas, benarkah pernyataan Fuji tersebut sekaligus membenarkan bahwa kedekatannya dengan Feral selama ini merupakan sebuah kedekatan spesial? Fuji teman aja atau gimana sih Kak? Iya sih. Lagi gitu ya, Kak? Iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Feral. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Emang Tapi ada planning per minggu gitu konten bareng sama Feral. Ih, gak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Fuji. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku Oh. sih gak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Mengejutkan, sejumlah kode dari Fuji diduga ditujukan untuk Feral yang seolah mendorongnya untuk segera menyatakan cintanya. Lalu, seperti apa dukungan kedua orang tua Feral terkait kedekatan putranya dengan Fuji? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kabar kedekatan Verrell Bramasta dengan Fujianti Utami rupanya mendapat respon positif dari ibunda Verrell, Vena Melinda. Vena tampaknya menyetujui hubungan tersebut dan mengungkapkan kriteria calon menantu yang diharapkannya. Menurut Vena, sosok pendamping hidup Verrell sebaiknya memiliki visi dan misi yang seirama. Mengingat saat ini Verrell pun tengah berkiprah di dunia politik. Bagi Vena, pasangan yang ideal adalah yang bisa menjadi teman ibadah dan mendukung perjalanan karir politik Verrell. Meski demikian, Vena pun menyerahkan sepenuhnya kepada takdir Sang Maha Kuasa dan akan selalu mendukung pilihan putra sulungnya itu selama memenuhi dua syarat tersebut. Menariknya, dukungan pun juga datang dari Atala Noval, adik Verrell. Atala bahkan pernah memberikan kode saat membicarakan sosok yang baru saja berbuka puasa bersama Verrell. Meski tak menyebut nama langsung, Atala pun menyinggung nama gunung di Jepang yang diduga merujuk pada nama Fuji. Posting sama Vena katanya dimulai dari buka puasa bareng, insya Allah sebentar lagi sholat berjamaah bareng. Udah ada sinyal belum sih bentar lagi? Itu untuk siapa ya? Kamu Kayaknya tahu gunung nggak? deh. Hah? Gunung di Jepang kan sih. Gunung Fuji. Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu Iya, buat untuk nggak tahu ya, untuk siapa? nggak tahu sih. Masyarakat ya. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu yang penting Verrell. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu yang penting Verrell menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Verrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Verrell dapat bener-bener teman yang bisa membuat Verrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Verrell harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatona. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah, itu hanya doanya Verrell juga yang bisa dijaga sama Allah. Menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Verrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Verrell itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Verrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Verrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Verrell, Atala. Dukungan terkait calon pendamping hidup Verrell tidak hanya datang dari sang bunda saja. Ivan Fadila, ayah kandung Verrell, memberikan respon positif. Dengan bijak, ia pun lebih memilih untuk tidak ikut campur terlalu jauh soal jodoh putra sulungnya ini. Ivan justru membebaskan Verrell untuk menentukan jodohnya di kemudian hari. Yang terpenting bagi Ivan, di usia yang kini telah menapaki 29 tahun, Verrell justru dinilainya sudah siap sepenuhnya, baik dari segi materi dan juga mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Mengenai siapa wanita beruntung yang kelak akan menjadi pendamping hidup Verrell, Ivan Fadila menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pilihan Verrell serta takdir jodoh dari sang halik. Saya
selalu pesan bahwa kamu harus jadi orang selalu yang bisa lebih baik dan bisa banyak berguna untuk masyarakat, bermanfaat. Ya, nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Ferel, yang jelas bisa saling mendukung. Oh udah, saya pikir dia sebelum rumah tangga udah jauh hari sebelumnya dia mempersiapkan diri ya. Baik dari segi mental, fisik, materi, dia udah menyiapkan diri. Iya, jadi setiap pekerjaan pasti punya kesibukannya sendiri-sendiri ya. Kalau sinetron kan mungkin dari pagi sampai pagi tuh ya, ini syuting sampai siang malam. Nah, tapi mungkin di dunia politik ini juga sama sebenarnya. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dia di luar kota, bahkan di luar negeri. Jadi saya pikir mudah-mudahan dia bisa mengatur jadwal itu dengan sebaik mungkin sama yang mana? Tentang sama Fuji kalau misalnya kan setuju apa gimana? Oh, saya dengan siapapun yang penting Ferel nyaman, insya Allah saya mendukung. Meninggalkan kabar kedekatannya dengan Fuji dan juga dukungan dari kedua orang tuanya terkait calon pendamping hidup Ferel. Di sisi lain, seperti apakah tanggapan Alorisa soal isu dirinya yang kabarnya dijodohkan dengan Ferel oleh sang nenek? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah hebohnya kabar kedekatan Ferel dengan Fuji, tiba-tiba muncul sebuah isu bahwa Ferel dijodohkan oleh neneknya dengan seorang gadis bernama Alorisa. Mendengar kabar tersebut, Alorisa pun akhirnya angkat bicara. Ia pun mengakui adanya kedekatan yang sudah terjalin lama antara keluarganya dengan keluarga Ferel. Dan setiap kali ada acara dari salah satu keluarga, mereka pun saling mengundang. Untuk kedekatan sih memang sekedar dekat, kenal baik. Jadi buat menanggapi berita yang katanya ramai diperbincangkan lah ya. Dijodohkan juga, itu udah bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi menurut aku sih, aku sekali meluruskan bahwasannya di sini aku sama Ferel itu tidak ada apa-apa. Untuk hubungan aku sama keluarga, kami memang selalu sekedar kenal baik aja, saling silaturahmi gitu, kayak kemarin dia ada di Gara, kami juga beberapa tahun belakang aja sih. Itu kalau pertama kali ketemu itu dari mana? Aku lupa, nggak ingat jelas karena ini kan beritanya juga tiba-tiba ya, aku juga kaget, nggak tahu, bahkan jalan 2 hari aku baru tahu kalau beritanya udah kemana-mana gitu. Jadi sekali meluruskan di sini bahwasanya memang sama Ferel itu tidak ada turun sih, enggak sih ya, cuman kan jujur saya pribadi kan sudah punya pasangan, jadi saya lebih menghargai pasangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.